Halo semua, saya Krem dari performahardika.com. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pengenalan PLC TwinCAT versi 2. Setelah pada sesi yang lalu kita pernah membahas secara cepat apa itu function block atau sering disebut FB, pada sesi ini kita akan bahas FB secara lebih mendalam menggunakan contoh sederhana yang mudah dipahami. Seperti apa itu? Oke, langsung aja keburu gelap. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, kita mencoba mempelajari apa itu FB, ya. Fungsinya seperti apa? Oke, kita buka TwinCAT seperti ini, kita klik new project. Ini sebelumnya karena saya sudah membuka sebuah project, no. Kemudian ada pilihan seperti yang dulu, PC or CS karena kita running di PC. Kemudian di sini ada main, ya. Name of POU ada main karena ini kita bisa mencoba, kita bisa memilih program, function block, dan function. Nanti yang akan kita coba adalah function block. Tetapi tanpa program, function block tidak akan dieksekusi. Karena sebuah function block itu akan dieksekusi jika dipanggil di sebuah program. Jadi kita buat programnya terlebih dahulu ya untuk memanggil function block yang akan kita buat nanti. Oke. Bahasanya kita pilih FBD aja yang mudah. Oke. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ini ada main di sini kita sudah punya main PRG program. Oke, kita mau memanggil function block tapi kita kan belum punya function block itu apa. Nah, kita buat dulu function block. Add object function block. Nah, function block di sini nanti akan berfungsi sebagai untuk function block motor. Seperti apa nanti? Oke, langsung aja praktek biar jelas. FB motor. FB1 motor. Oke, sekarang kita buka FB1 motor seperti ini. Nah, FB itu fungsinya sebenarnya buat apa sih? FB itu sebenarnya adalah berfungsi untuk misalnya nih kita mempunyai sebuah motor. Satu motor kan misalnya kita mempunyai logika tersendiri untuk masing-masing motor yang logikanya itu masing-masing motor sama. Misalnya untuk satu motor dia harus ada syarat circuit breaker on atau tidak ada alarm atau temperaturnya nggak naik atau enable atau safety-nya oke dan sebagainya. Baik. Nah, kalau semisal kita mempunyai banyak motor, berarti kan kita membuat syarat itu per motor. Kan terlalu banyak kalau seperti itu. Menggunakan FB ini kita bisa membuat fungsi untuk mengenable motor tersebut. Itu tuh menjadi sebuah blok. Yang nanti blok ini akan bisa kita panggil per motornya. Ya, paham ya? Jadi nanti logika-logika tadi untuk satu motor itu kita singkat menjadi satu blok yang punya input dan output yang akan kita buat programnya ini nanti kita bisa panggil di masing-masing motor. Kalau semisal kita nanti tidak memakai function block, jadi syaratnya itu kita buat satu persatu. Jika nanti motor akan nyala, jika ini alarmnya nyala, fuse-nya nyala, tidak ada masalah safety dan sebagainya. Tapi kita mempunyai 50 motor misalnya, kita membuat logika itu 50 kali. Itu kan repot. Mendingan kita membuat logika itu satu kali tapi dijadikan satu blok. Jadi ketika kita nanti mempunyai motor banyak itu kita tinggal memanggil blok tersebut. Yang perlu dicatat adalah di FB ini dia memorinya yang dipakai itu adalah variabelnya internal. Jadi lokalnya lokal FB. Kita menyebutnya biasanya instance ya. Dia punya instant yang tidak terkait jika semisal FB itu dipanggil beberapa kali. Misalnya motor 1 dengan motor 2, FB-nya kan akan dipanggil 2 kali kan. Otomatis yang di FB itu kan mempunyai variabel yang sama di 2 FB yang dipanggil tadi atau 3 FB, 5 FB tadi kan di dalamnya mempunyai variabel yang sama, namanya sama. Tetapi variabel tersebut itu instannya berbeda. Jadi tidak terkait satu dengan yang lain. Jadi tidak akan konflik ya. Jadi mempunyai memori sendiri-sendiri walaupun namanya sama di dalamnya FB tersebut atau lokal. Ya, paham ya? Paham nggak paham? Harus paham. Kita coba langsung buat. Misalnya nih motor. Di FB ada variabel input seperti teman lihat, ada variabel output. Oke. Terus ada variabel biasa. Variabel biasa itu yang di tengah. Kalau input seperti apa? Oke, mari kita buat bersama untuk logikanya seperti apa. Oke, kita kasih gerbang RS. Apa RS? Rumah sakit. Terus kemudian ada RS, katakanlah motor. Oke, seperti ini. Ini lokal saja. Variabel lokal di FB ya. Kemudian kita setnya apa? Setnya saya pengennya beberapa syarat.
Kemudian untuk resetnya juga beberapa syarat ya. Reset akan saya buat lebih dominan daripada set ya. Ini di sini R duluan baru set. Untuk masalah safety biasanya seperti itu. Bukan biasanya sih, kalau aku lebih baik seperti itu. Jadi lebih diutamakan matinya daripada nyalanya untuk alasan keselamatan. Oke. Ini katakanlah aku punya syarat berapa lah. Yang ini itu tak buat OR, jadi lebih gampang matinya lagi. Oke. Ya, ini katakanlah dia harus enable. Enable di sini akan saya buat di variabel input, yang mana itu sebagai variabel input nanti akan muncul di sini. Saya klik, deng, nah dia akan muncul. Kemudian variabel apa ya kira-kira? Safety. Oke. Sebenarnya kalau untuk masalah safety itu seharusnya tidak cuma berupa software, tapi secara hardware juga dibuat. Jadi paralel. Jadi di bypass lewat software pun itu sebuah mesin itu tidak akan juga bisa di bypass gitu loh. Karena di hardwarenya itu juga di-linkkan. Oke, sekedar intermezzo aja. Oke. Aduh, gigit semut. Aduh. Ini safety oke. Input lagi. Katakanlah temperatur lah. Oke gitu. Misalnya. Salah kan? Nah, ketika salah seperti ini, saya pengennya kan di variabel input, tapi saya tadi sudah terlanjur mengeklik di variabel biasa aja lokal. Kita bisa mengubahnya, oke. Ini tinggal dipindah aja. Nah, ini ya. Terus kemudian kita pindah ke variabel input. Nah, oke. Oke lah. Salah pencet tadi, ya udah kita ketik aja kalau gitu. Oke. Temperatur oke, kita ketik di sini. Ini titik 2 spasi bool. Nah, ini titik koma. Oke, dia udah masuk ke input. Jadi bisa edit. Kalau misal teman-teman nggak sengaja keklik itu bisa dipindah manual. Kemudian katakanlah apa ya, breaker oke. Nggak ada ngetrip gitu loh misalnya. Oke. Ini saya input lagi. Oke, udahlah nggak usah banyak-banyak ini. Oh, stop. Tidak dipencet tombol stop harusan ya. Ini input juga. Maaf, bersendawa. Oke, stop itu bisa banyak alasan, emergency stop, apapun pokoknya yang menyebabkan stop, dia nggak akan menyalakan motor. Oke. Kemudian untuk mematikannya itu stop. Pasti ya, berbagai alasan, terus safety oke. Enable dulu lah biar urut. Nggak apa-apa lah, cuma sekedar contoh. Ini bentar. Breaker oke. Ya 5 ya, pas ya. Nah, ini stop, tapi untuk enable-nya mati kita negatifkan ya, negatifkan. Oke, ini negatif. Oke, ini katakanlah run ya. Oke lah, kita nggak pakai run forward reverse ini dulu aja, cuma sekedar untuk contoh. Nah, run kita kasih output. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, oke, kemudian sekarang oke lah, tak save dulu. Nah, ini program lampu yang lalu. Ini sesi berapa? Sesi 17 kayaknya sih. Coba. Ini kemudian ini FB. Kita save dulu ya. Save. Oke, seperti ini. Ini untuk FB sudah dibuat. Oke. Kemudian sekarang ada min. Misalnya min kita panggil FB tadi ya. Deng. Tadi namanya apa? FB1 motor ya. FB kita ketik aja. FB1 motor. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya. Kalau kita panggil, kita tadi ada variabel input yang mana akan menjadi input di sini, output menjadi output di sini. Oke. Nah, ini enable katakanlah ya dari variabel apa gitu, sensor apa atau atau whatever lah. Katakanlah variabel E1 gitu. Ini kita buat global misalnya. Terus ini S1
katakanlah global. Dan T1 global lagi, B1 global lagi, misalnya ya ini ya. Terus stop 1 S1. S1 sama nggak boleh ya, berarti ini apa ya? ST lah, sarjana tukang. Ini global. Oke, ya. Ini run, kita kasih output katakanlah motor 1 global. Terus ini jangan lupa dikasih nama, karena ini nanti akan dipakai, nama ini akan dipakai sebagai referensi alamat tempat menyimpan instant ini ya. Instant yang ada di FB1 motor ini. Jadi ikut nama ini. Katakanlah untuk motor 1. FB1 motor nomor 1 ya. Kasih ini, Pak. Nah, ini. Oke, ini dibuat lokal aja ya, global nggak apa-apa wis, sama aja kalau yang ini. Oke, ini kalau kemudian kita ini kan dipanggil berarti baru dieksekusi. Kalau tadi FB1 motornya nggak dipanggil, nggak akan dieksekusi, karena yang dieksekusi di TwinCat itu adalah PRG ya. FB itu kalau nggak dipanggil nggak dieksekusi. Ini misalnya kita punya 1 motor. Nah, kalau kita punya 2 motor atau 3 motor, ya udah tinggal gini aja wis, after ya aja ya, 3 motor lah biar agak tuh ya. Ini kita, nah ini tapi kita harus membedakan namanya. Tadi kan saya jelaskan untuk instannya ini sama ini kan beda ya. Ya harus beda. Kalau sama nanti konflik, namanya sama ya. Bukan konflik, kan dipakai di memorinya, dipakai bebarengan gitu. Ya kan bermasalah nanti. Global. Ya ini jadi saya namakan motor 2. Ini outputnya motor 2 ya, karena kan beda. Oke kan? Global. Terus untuk ini E2. Aduh, ini semut dari tadi gitu terus ya. Aduh. Oke. Yang ini S2. Nah, oke, kita sudah selesai motor 1, 2 dan 3 seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita punya motor 50, kalau misalnya membuat logika dalamnya ini tadi seperti ini, satu persatu kan ya keriting juga. Ini baru yang sederhana. Kalau misalnya logikanya yang di sini itu lebih rumit lagi, itu berarti membuat logika yang rumit ini 50 kali ya. Kan mendingan kita memanggil ininya saja, kotaknya ini aja, FB-nya. Satu kotak ini lebih teratur. Oke, nanti kita bisa enable-nya ini pun bisa ditambahi lagi apa-apa dan sebagainya. Nah, jelas ya fungsinya ya. Oke, jelas nggak jelas, harus jelas. Oh iya, untuk membuka status instance-nya di masing-masing FB ini, kita bisa double kliknya. Kita online dulu seperti ini. Kita bisa melihat statusnya satu persatu. Ya, ini kan berbeda-beda ya. Ini misal aku pengen lihat statusnya ini nih, double klik. Deng, bisa kan statusnya seperti ini. Kemudian yang ini akan lain lagi. Nah, kita bisa lihat statusnya di dalamnya ini. Begitu pula seterusnya. Oke? Cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di performardika.com. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami jika belum. Jika sudah nggak usah, malah jadi unsubscribe. Sekian dan terima saja.